Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar dan pemirsa dari acara kita Mutiara Kebenaran. Dan selamat siang atau selamat malam kalau Anda mendengarkan ini pada waktu yang berlainan. Saya merekamnya pada pagi hari, ini hari Selasa. Saya merekamnya di bulan November tahun 2023. Puji syukur ada langit yang cerah di rumah saya di sini. Dan saya harap hari Anda juga indah. Dan tentunya dunia yang kita tinggali dan hari yang kita tinggali akan indah kalau kita selalu ingat bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita, berdaulat dan Dia memerintah di atas tahtanya. Apapun kondisi yang sedang kita alami, dan bisa jadi Anda sedang menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan dalam hidup Anda. Tetapi dalam semua itu, ingat selalu bahwa Tuhan yang telah menjadikan hari ini, Tuhan yang telah menjadikan dunia ini, Tuhan yang telah menyelamatkan Anda dan saya, kalau memang Anda sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, apapun situasinya, kita bisa bersuka cita. Dan saya ingin memberikan satu alasan lain lagi Anda bisa bersuka cita, yaitu kita bisa belajar firman Tuhan pada saat ini dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, Gembala Sidang dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Dan kita akan mempelajari satu raja-raja, saudara kasih Tuhan. Satu raja-raja ini, ya, saya sudah sering membacanya. Dan setiap kali saya membacanya, ini adalah salah satu sebenarnya kitab dalam Alkitab yang menurut saya sangat padat dengan pengajaran. Karena ada banyak sekali kisah, ini masuk dalam kitab-kitab sejarah, dan tentu ada banyak orang yang akan kita lihat, ada banyak karir raja, nabi, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melawan Tuhan dan lain sebagainya. Kita akan belajar tentang mereka. Nah, kita memulai seri satu raja-raja ini. Kita sudah mulai di sesi sebelumnya. Dan di sesi sebelumnya kita sudah melihat pasal 1, kita lihat pendahuluan juga, latar belakang dari satu raja-raja, dan untuk pasal satunya sendiri kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Jadi hari ini, untuk sesi yang satu ini kita akan berlanjut ke ayat yang ke-11 dan seterusnya, dan kita berharap tentunya untuk menyelesaikan pasal 1 ini. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan, terutama kehidupan yang kekal yang kami miliki di dalam Sang Putra Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami. Dan Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau telah menentukan agar kami menjadi serupa dengan Putramu, dan Engkau menyediakan suatu alat yang sangat indah bagi kami untuk menjadi serupa dengan Juru Selamat Yesus Kristus, yaitu firman-Mu, untuk menguduskan kami, untuk mengajar kami, untuk membentuk kami. Dan Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan, kami rindu untuk diajar ketika kami membuka, terutama dalam satu raja-raja. Pimpin kami di sesi ini dan di semua sesi nanti, sepanjang sesi satu raja-raja ini. Kami berdoa dengan keyakinan bahwa Engkau berkenan atas permintaan kami ini dalam nama Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Oke, jadi saya tidak akan baca ulang ayat 1 sampai 10, nanti kita akan baca ayat yang ke-11, tapi sedikit rangkuman atau recap dari apa yang terjadi di sini. Seperti sudah kita katakan bahwa kitab 1 Samuel melanjutkan, satu raja-raja melanjutkan kisah Daud, tetapi kita memulai kitab ini dengan kondisi Daud yang sudah sangat lemah. Di ayat 1 dikatakan dia sudah tua, sudah lanjut umur. Ingat bahwa Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri, seseorang yang katanya sesuai dengan hati Tuhan, yang berkenan pada hati Tuhan. A man after God's own heart dalam bahasa Inggris. Itu seseorang yang berkenan pada hati Tuhan. Dan kepada Daud inilah juga Tuhan sudah memberikan suatu janji yang luar biasa, yang akhirnya kita sebut sebagai perjanjian Daud. Janji bahwa melalui Daud lah, melalui keturunannya lah, kerajaan akan Tuhan tegakkan untuk selama-lamanya, yang ujung-ujungnya nanti akan mengacu kepada kerajaan Yesus Kristus. Ya, tetapi Daud sendiri dia bukanlah penggenap dari perjanjian itu tentunya. Daud adalah manusia biasa, manusia yang sangat hebat.
namun manusia yang bagaimanapun juga sudah jatuh ke dalam dosa. Kita ada membahas itu panjang lebar juga di dalam 2 Samuel. Dan dia sebagai manusia, kelemahannya muncul di sini. Sehebat-hebatnya dia pada masa mudanya, orang yang mengalahkan Goliat, orang yang membunuh pahlawan Filistin, orang yang mendapatkan kemenangan demi kemenangan, namun sampai pada masa tuanya dia begitu lemah, sampai-sampai dia dingin dan harus dihangatkan oleh seorang gadis yang dicatat di sini. Dan akhirnya anaknya sendiri, Adonia, saudara kasih Tuhan, berpikir bahwa ini sudah waktunya saya menjadi raja. Dan ini pasal 1 ini akan berkaitan dengan masalah Adonia ini, masalah siapa yang akan menggantikan Raja Daud. Dan kita melihat bahwa Adonia adalah putra yang tertua setelah semua yang di atas dia sudah mati atau tidak ada lagi, yaitu Amnon dibunuh oleh Absalom. Kemudian kita membaca sebenarnya anak kedua adalah Kileab, ya, anaknya Abigail. Nama lain dia adalah Daniel. Dan kita tidak pernah baca apa-apa tentang dia. Ada pemikiran bahwa pastinya mungkin dia mati muda atau lain sebagainya, karena kita tidak pernah membaca tentang dia. Kemudian ada Absalom yang juga sudah mati dalam pemberontakannya sendiri. Dan yang keempat adalah Adonia ini. Sehingga dia berpikir bahwa sebagai anak yang tertua, maka seharusnya dia yang naik tahta. Dan inilah bahayanya ketika manusia berpikir sesuai dengan dunia, bukan sesuai dengan Tuhan. Dan inilah mengapa Tuhan sebenarnya sangat marah, dan Samuel sangat marah ketika orang Israel meminta raja. Pernah ada orang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan marah kepada Israel ketika mereka minta raja, padahal toh Tuhan sudah mempersiapkan mereka punya raja. Karena di dalam kitab Taurat, di kitab Ulangan, Tuhan sudah memberikan hukum, ya, kalau kalian suatu hari punya raja, maka raja itu harus melakukan ini dan itu, dan tidak boleh melakukan ini dan itu. Ada banyak aturannya, kita sudah buka itu beberapa kali di dalam pembahasan sebelum-sebelumnya. Tetapi jawabannya adalah memang Tuhan sudah mempersiapkan Israel punya raja, tetapi Tuhan menginginkan suatu raja yang berbeda dari raja-raja dunia ini. Tetapi waktu Israel pertama minta raja, justru motivasi mereka adalah ingin menjadi seperti kerajaan-kerajaan lain di muka bumi ini. Mereka berkata, pilihlah bagi kami seorang raja supaya kami bisa seperti bangsa-bangsa lain. Dan itu yang mengesalkan Tuhan, itu yang mengesalkan Samuel. Karena sebenarnya Israel justru mestinya unik. Ya, dan di Perjanjian Baru kita bisa melihat padanannya. Memang kita hari ini gereja bukanlah kerajaan, kita orang Kristen juga bukan raja dan lain sebagainya dalam pengertian politik. Tetapi prinsipnya tetap sama, bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita unik. Kita adalah orang-orang yang berbeda, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Terlalu sering orang Kristen hari ini ingin menjadi seperti dengan dunia. Padahal Tuhan mewanti-wanti, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, Yakobus 4 ayat 4. Dari cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita merespon kepada firman Tuhan, cara kita berpakaian, mungkin cara kita memilih hiburan-hiburan kita, ya, cara kita melakukan aktivitas dan menghabiskan waktu kita dan lain sebagainya. Kita harus berbeda dari dunia ini. Oke, dan bahaya bahwa Israel menjadi seperti bangsa-bangsa lain, ini sangat kental sekali dan selalu harus dilawan gitu. Dan ketika Adonia berkata saya mau menjadi raja, dia sebenarnya sedang mengikuti jalan bangsa-bangsa lain, di mana jalan bangsa-bangsa lain adalah semuanya berebut mau menjadi raja, ya. Anak-anak raja semuanya bertengkar. Saya sudah sering lihat dokumenter ataupun film-film kekaisaran-kaisaran kuno, ya, terutama di Kaisar Cina misalnya. Ada banyak filmnya di situ, di mana kalau kaisarnya mati atau sudah mau mati, dia membiarkan anak-anaknya bertarung. Itu siapa yang akhirnya akan menjadi kaisar untuk menggantikan dia. Betapa suatu konsep yang sangat duniawi. Tetapi sebenarnya sebagaimana Daud dipilih oleh Tuhan, mestinya siapa penerus Daud dipilih oleh Tuhan juga. Ya, dan Tuhan sebenarnya sudah menentukan pilihannya. Tuhan menentukan pilihannya, yaitu Salomo. Kita juga sudah bahas itu di sesi yang lalu, bahwa Salomo adalah satu-satunya anak Daud di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12, yaitu ketika Nabi Nathan selesai menegur Daud tentang kesalahan dia dengan Batsheba, namun akhirnya Batsheba melahirkan anak yang namanya Salomo, dan Tuhan memberikan nama kepada anak itu, yaitu Yedija, yang artinya disukai oleh Tuhan atau dikasihi oleh Tuhan. Dan ini adalah pilihan Tuhan dan juga pilihan Daud, tetapi Adonia mengambil jalan bangsa-bangsa lain.
Dia meniru Absalom. Kita sudah melihat dia menyuruh orang lari di hadapannya 50 orang, dan dia naik kereta kuda dan lain sebagainya. Dia membuat suatu persepakatan. Itu terakhir kita sampai di ayat 9 dan ayat 10. Dia membuat persepakatan di Enrogel, dia mengundang banyak orang, dan ada beberapa tokoh yang signifikan yang dia undang, yaitu Yoab dan Abiatar. Ya, tetapi ada juga yang signifikan yang tidak dia undang, yaitu Nabi Nathan, Benaya, kemudian ada Imam Zadok, dan yang paling signifikan adalah Salomo, adiknya, tidak dia undang. Karena rupanya Adonia sudah tahu bahwa Salomo lah yang dicanangkan oleh bapaknya untuk menjadi pengganti. Jadi kesalahan Adonia di sini lebih buruk lagi, karena dia bukan tidak tahu kehendak bapaknya, tetapi dia berpikir, saya akan melawan, saya akan memberontak di sini. Oke, jadi persepakatan mereka sepertinya kokoh dari segi manusiawi, karena Yoab adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Dia sudah berkali-kali juga melawan kehendak Daud dalam hal-hal tertentu, sambil berpikir dia tahu lebih baik. Jadi Yoab sebenarnya orang yang cukup setia, tapi setianya dia ini dalam pemikiran bahwa saya tahu lebih baik dari Daud. Ya, Daud mau merangkul Abner, dan Yoab berkata, enggak, ini ide buruk begitu. Jadi Yoab setia kepada Daud, tapi juga setia kepada dirinya sendiri, gitu ya. Nah, dengan tidak diundangnya Salomo, ini sudah mengindikasikan sesuatu yang buruk sebenarnya. Nah, kita akan lanjutkan 1 Raja-Raja pasal 1. Kita akan baca dari ayat 11 di sini. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba, ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah, masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku? Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Baik, di sini rupanya persepakatan yang dibuat oleh Adonia dan pertemuan rahasia yang dia buat di sini ternyata diketahui oleh Nathan. Nah, kita tidak diberitahu bagaimana caranya Nathan bisa tahu. Apakah memang dia mendapatkan desas-desus, ada orang yang kasih tahu dia, atau sebagai seorang nabi Tuhan, bisa juga Tuhan yang singkapkan kepada Nathan apa yang sedang terjadi di sini. Jadi dua-duanya bisa. Dan Nathan segera bertindak. Dia datang kepada Batsheba di sini. Batsheba ibunya Salomo, dan Batsheba sebagai salah satu istri dari Daud mempunyai akses yang jauh lebih personal kepada Daud, dan rupanya mungkin karena Daud sudah begitu tua, urusan sehari-hari kerajaan mungkin sudah diserahkan pada orang-orang lain sebenarnya, sehingga Daud tidak muncul di katakanlah di istananya dalam urusan yang resmi terlalu banyak lagi, sehingga untuk sampai kepada Daud ya paling efektif adalah melalui Batsheba terlebih dahulu, walaupun nanti belakangan Nathan akan datang juga gitu. Dan dia berkata di sini, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja? Jadi apapun yang dilakukan oleh Adonia di situ, rupanya dia dan Nathan tahu akan hal ini, bahwa dia secara efektif sebenarnya mengangkat diri menjadi raja di situ. Dan ayat 12, baiklah aku beri nasihat supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Dan datang dari seorang Nathan, yaitu Nabi Tuhan, yang bisa saja tadi kita bilang dia dikasih tahu oleh Tuhan apa yang sedang terjadi. Ini adalah peringatan yang signifikan. Dan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Adonia benar-benar mencari jalan bangsa-bangsa lain. Karena di bangsa-bangsa lain tidak jarang bahwa sesudah seorang putra raja menjadi raja menggantikan bapaknya, untuk mengokohkan kekuasaannya dia membunuh semua yang lain yang dianggap mengancam dia. Begitu. Ini adalah jalan bangsa-bangsa lain. Ini adalah jalan yang sangat barbar. Bayangkan sampai membunuh saudaramu sendiri, begitu. Dan saudara dengan saudara akhirnya saling membenci. Dan tentu ini tidak ditolong oleh fakta bahwa mereka ini bukan saudara penuh, melainkan saudara tiri. Sekali lagi mereka punya ibu yang berbeda. Adonia adalah anak Hagit, ya kita tidak tahu apa-apa lagi tentang Hagit. Bahkan semua anak Daud yang signifikan yang disebut namanya itu ibunya beda-beda semua. Ya, ada Amnon adalah anaknya Ahinoam. Ya, kita tahu kemudian Absalom adalah anaknya Maaka, Kileab adalah anaknya Abigail, dan sekali lagi kita melihat buah dari pelanggaran terhadap
desain Tuhan, yaitu satu laki-laki dengan satu perempuan, yang dilanggar oleh raja-raja Israel mulai dari Saul dan termasuk juga Daud. Dan memang pada waktu itu Tuhan masih membiarkan kebodohan ini, ya. Tetapi di Perjanjian Baru pelanggaran ini semakin di masa era, ya, kebenaran yang semakin terang di Perjanjian Baru, kebenaran yang semakin terang, kasih karunia yang semakin banyak, ya, semakin jelas kehendak Tuhan gitu. Sehingga untuk Perjanjian Baru jelas sekali, misalnya untuk seorang gembala sidang syaratnya adalah suami dari satu istri, katanya di situ. Yang rupanya untuk raja-raja Israel Tuhan belum membuat standar yang seketat itu. Dan tetapi sekali lagi, walaupun Alkitab tidak melarang secara eksplisit raja-raja Israel untuk punya istri yang banyak, walaupun itu melanggar desain Tuhan, namun efek buruknya dicatatkan, Dan kita melihat di sini Adonia, ya, Nathan sebagai nabi Tuhan rupanya tahu bahwa kalau Adonia berhasil menjadi raja, maka Salomo dan bahkan ibunya terancam nyawanya, saudara kasih Tuhan. Ya, betapa ini adalah jalan bangsa-bangsa lain. Jadi Nathan menasihati Batsheba, kamu harus masuk dan kamu harus mengkonfirmasi ini kepada raja, dan setelah itu aku pun akan masuk. Dan di sini kita melihat ada suatu kombinasi, ada suatu boleh kita bilang konvergensi yang sangat indah antara janji Tuhan dengan usaha manusia. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan bahwa kerajaan Daud akan berdiri teguh, kokoh untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan juga sudah menunjuk Salomo sebagai sebenarnya penerus Daud. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, dan ketika kita memahami Tuhan berjanji A dan B dan C, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, seringkali Tuhan menggenapi janjinya melalui usaha kita, melalui kerja keras kita, melalui perjuangan kita, Tuhan. Jadi keduanya berhubungan. Ketika Tuhan berjanji misalnya untuk memberikan Daud kemenangan atas musuh-musuhnya, apakah itu berarti Daud tidak bertarung? Oh, dia bertarung. Kadang-kadang bertarung dengan hebat. Bahkan kita baca di dalam 2 Samuel 23 tentang pahlawan-pahlawan Daud. Mereka menghadapi pertempuran-pertempuran yang mengerikan dan seringkali hampir-hampir, ya, ada berbagai raksasa yang mereka bunuh. Mereka berperang dengan odds atau rasio yang sungguh menggentarkan, kadang-kadang 1:100 dan sebagainya dan lebih lagi. Tapi di dalam semua itu Tuhan menyertai. Jadi Tuhan sering menyertai dan menggenapi firman-Nya melalui usaha dan kerja keras kita. Nah, demikian juga hari ini, saudara kasih Tuhan. Kalau misalnya Tuhan berjanji, aku akan mencukupi kebutuhanmu. Itu adalah janji Tuhan. Ya, di dalam Filipi pasal 4 dikatakan bahwa Allahku akan menyediakan semua kebutuhanmu, ya, melalui kekayaan yang ada di dalam Yesus Kristus, dan itu benar. Tetapi Tuhan melakukannya bukan dengan cara kita malas-malasan lalu tiba-tiba akan ada uang yang turun dari sorga, bukan. Tapi Tuhan melakukannya dengan usaha kita, ya, dengan kita bekerja, dengan kita melakukan sesuatu, ya, Tuhan akan menggenapi itu. Tuhan akan memberikan kita berkat-berkatnya. Jadi Tuhan bekerja melalui usaha kita untuk mendatangkan janji-janjinya. Dan demikian juga Tuhan berjanji, Salomo akan menjadi raja. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dan kita tahu bahwa Salomo yang Tuhan pilih. Tetapi bukan berarti mereka diam-diam saja. Gitu. Mereka harus berusaha. Mereka melihat ada tantangan. Nathan melihat ada tantangan dari Adonia di sini. Ada bahaya yang mengancam dan mereka harus mengambil suatu tindakan. Oke, kita baca lagi dari ayat 15 di sini. Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak, gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Oke, jadi kita melihat di sini. Sekali lagi, salah satu efek dari bahwa Daud punya banyak istri adalah kita melihat di sini, ya, ada 2 istrinya. Ya. Abisak walaupun tidak spesifik dikatakan istri, bisa dianggap sebagai semacam gundik di sini. Dan ada Batsheba, ada Abisak, dan saya tidak bisa membayangkan hubungan antara para istri Daud, ya. Mungkin di antara mereka mungkin ada yang berteman, mungkin ada yang saling tidak suka juga satu dengan yang lain. Semuanya sangat-sangat kompleks dan sangat tidak ideal.
Ya, kita membayangkan seperti harem-harem di berbagai kerajaan dunia, ya. Dan itu sebenarnya bukan yang Tuhan inginkan di sini. Tetapi kita melihat Batsheba datang, ya, kepada Raja Daud. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah, segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Oke, kita sampai di situ dulu. Dan rupanya Batsheba datang kepada Daud dan mengingatkan Daud akan suatu janji, bahkan suatu sumpah katanya yang pernah diangkat oleh Daud. Dan ini sumpah yang sangat serius karena dikatakan bersumpah demi Tuhan Allahmu katanya di sini, ya. Dan ada sumpah, Daud pernah bersumpah bahwa Salomo akan menjadi raja sesudah dia. Dan kita tidak membaca sih di kitab Samuel bahwa sumpah seperti itu tidak dicatatkan. Tetapi ini pasti memang pernah dilakukan oleh Daud. Dan kalau kita buka di dalam 1 Tawarik pasal 22, kita mendapatkan konfirmasi dari 1 Tawarik pasal 22 bahwa memang Daud sudah menunjuk sebenarnya Salomo. Dan penunjukan ini bukan penunjukan resmi sebenarnya, sepertinya. Karena kalau ini penunjukan resmi, maka Adonia tidak akan berani untuk memberontak. Dan juga mungkin Yoab dan Abiatar dan yang lainnya tidak akan ikut memberontak. Tetapi ini adalah sumpah pribadi Daud kepada Batsheba dan mungkin tidak disebarluaskan. Walaupun sekali lagi Adonia sepertinya sudah tahu ada banyak ciri-ciri bahwa Daud akan menunjuk Salomo sehingga Salomo tidak diundangnya, begitu. Kalau kita baca 1 Tawarik pasal 22, ketika Daud dicatatkan di sini mempersiapkan berbagai bahan untuk bait suci. Jadi waktu itu Daud tentu masih lumayan kuat di sini, ya, belum sampai 70 tahun. Perhatikan ayat yang kelima di situ. 1 Tawarik 22 ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Wow, ya, jadi dia sudah merancang bahwa Salomo yang akan mendirikan bait suci sesuai dengan janji Tuhan, bahwa salah satu anakmu akan mendirikan bait suci dan itulah yang akan menggantikan kau. Dan dia sudah pilih Salomo. Bahkan ayat yang ke-6, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Jadi Salomo sendiri juga sudah tahu bahwa dialah yang dipilih oleh Daud. Dan satu hal yang menarik, kalau kita balik ke dalam 2 Samuel pasal 7, waktu Tuhan berjanji mendirikan perjanjian Daud dengan Daud. Perhatikan di sini, ya. Di 2 Samuel pasal 7, ingat ini adalah salah satu titik tinggi di dalam sejarah kerajaan Daud, di mana Tuhan membuat perjanjian dengan Daud. Dikatakan ayat yang ke-12, ini janji Tuhan kepada Daud. 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Katanya di sini. Saya akan bacakan di dalam KJV-nya lebih jelas lagi, ya. Di dalam bahasa aslinya, atau saya bacakan di bahasa Inggris ayat 12. And when thy days be fulfilled and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels. Jadi dengan kata lain, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi di dalam bahasa aslinya, sebagaimana tercermin dalam King James, aku akan mengangkat salah satu keturunanmu yang akan keluar dari pinggangmu, gitu, ya. Nah, kita harus paham bahwa ketika 2 Samuel pasal 7 ditulis, Daud sudah punya anak.
yaitu anak-anak yang dia dapatkan waktu dia di Hebron, yang sudah dicatat di 2 Samuel pasal 3, yaitu anak-anak Daud yang paling tua, yaitu Amnon tadi, ya, Kileab, kemudian Absalom, termasuk Adonia, kemudian ada Sefaka, ada Yitream yang kita tidak pernah dengar juga, Sefaka, Yitream kita tidak pernah dengar. Tapi semuanya adalah anak-anak yang didapat Daud waktu dia di Hebron. Nah, kemudian habis itu dia pindah ke Yerusalem. Dan ketika di Yerusalem lah Tuhan mendirikan perjanjian Daud dengan dia, dan Tuhan berkata, aku akan mengangkat seorang anak yang akan keluar dari pinggangmu. Ya, berarti anak yang akan menggantikan Daud belum lahir pada waktu 2 Samuel pasal 7 ini ditulis, begitu. Jadi sebenarnya semua yang tadi disebut di atas, anak-anak Daud yang lebih tua, sudah bukan yang Tuhan akan kokohkan sebenarnya. Ya, melainkan anak yang akan lahir belakangan. Ya, jadi, dan kita tahu itu akhirnya Salomo, saudara kasih Tuhan. Dan di 1 Tawarik 22 tadi kita melihat Daud sudah secara pribadi mengatakan kepada Salomo, kamu yang akan mendirikan bait suci, dan dia sudah bersumpah itu kepada Batsheba. Walaupun sepertinya ini belum diumumkan secara resmi, artinya Salomo belum dinobatkan sebagai raja, ini baru sebatas suatu janji, suatu sumpah. Dan Batsheba datang, kita kembali ke 1 Raja-Raja, mengingatkan Daud akan sumpah ini, sekaligus memberitahu Daud bahwa sekarang ini Adonia mau menjadi raja. Dia sudah melakukan pesta ini, ya, pesta semacam pengukuhan. Dia menyembelih banyak ternak domba, dan bahkan dikuatkan oleh Yoab dan Abiatar, dan ditambahkan bahwa tetapi anak hambamu Salomo tidak diundangnya. Hambamu Salomo tidak diundang. Itu mengindikasikan bahwa Adonia memiliki permusuhan dengan Salomo, karena dia tahu bahwa Salomo yang dimaui oleh Daud di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Selagi Batsheba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Ini sudah sesuai dengan yang mereka koordinasikan di sini. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. So pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, yang mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini, dan Imam Zadok, dan Benaya bin Yoyada, dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini, siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Masuknya Nathan di sini cukup penting, ya, karena memberikan konfirmasi. Ingat, dalam hukum Taurat ada suatu prinsip, berdasarkan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara menjadi pasti. Jadi kata-kata Batsheba akan didukung oleh kata-kata Nathan. Dan mungkin Daud berpikir Batsheba sebagai seorang ibu, ya, dia punya kepentingan terhadap Salomo. Mungkin dia juga sentimental atau emosional, dan tidak begitu jelas apakah informasi yang diberikan Batsheba itu benar atau tidak. Ya, tetapi ditambah dengan keterangan dari Nathan, maka perkara ini menjadi jelas. Ya. Oleh karena itu ini adalah suatu rencana yang sangat bagus yang dibuat oleh Nathan. Dan dari apa yang kita bisa lihat dari Nathan, dia adalah seorang yang sangat berhikmat. Kita masih ingat waktu dia pertama Tuhan berikan suatu tugas yang tidak mudah tentunya, yaitu untuk menegur Daud masalah dia berzina dengan Batsheba, gitu kan. Dan menarik sekali ya, bahwa kembali bahwa Nathan dengan Batsheba rupanya di sini sangat baik hubungan mereka. Dan ini memperlihatkan bahwa ketika kita bertindak dalam kehendak Tuhan, dan ada orang yang menegur kita dan lain sebagainya, kalau kita adalah umat Tuhan yang sejati, kita tidak perlu lalu memiliki hubungan yang buruk dengan orang tersebut, gitu. Walaupun orang itu mendatangkan kabar buruk, bahkan Batsheba bisa saja menyalahkan Nathan bahwa gara-gara ditegur oleh Nathan dan segala macam, anak dia yang pertama mati, gitu kan. Kita tahu bahwa anak pertama dia dengan Daud kena tulah lalu mati dan lain sebagainya. Dan kalau Batsheba tidak memiliki iman atau pemahaman yang benar, dia bisa saja menyalahkan Nathan. Nathan sih, kamu sepertinya Nathan yang membawa kabar bahwa anak itu akan mati, dan dia bisa menyalahkan Nathan. Atau Nathan bisa menganggap Batsheba sebagai perempuan yang rendah,
sebagai perempuan yang berdosa, dan memang dia perempuan yang ya kita tidak tahu sih seberapa besar peran Batsheba di dalam ini ya, kejatuhan Daud di situ. Ya, kita sudah pernah bahas itu panjang lebar. Ada orang yang berpikir bahwa Batsheba kayak menggoda Daud dan sebagainya, sengaja menggoda Daud. Ada juga yang berpikir bahwa Batsheba sama sekali tidak bersalah dan dia seperti semacam diperkosa lah oleh Daud dan sebagainya. Oke, kita tidak akan ulang lagi. Anda bisa mengikuti pembahasan di 2 Samuel pasal 11 dan 12 untuk mendapatkan lebih banyak lagi tentang itu. Ya, tetapi intinya Nathan juga tidak jadi bermusuhan dengan Batsheba. Dan ini adalah satu contoh yang sehat saudara kasih Tuhan. Di mana Nathan dan Batsheba di sini memainkan peran, keduanya bekerja sama demi kepentingan pekerjaan Tuhan, demi kerajaan Tuhan, demi kerajaan Daud di sini. Ya, walaupun secara sejarah interaksi mereka bisa saja mereka bermusuhan sebenarnya. Tetapi mereka tidak. Dan ini suatu contoh teladan yang sangat bagus. Jadi Nathan datang, dia mengokohkan apa yang dikatakan oleh Batsheba. Dan sekali lagi kita melihat dia sangat berhikmat. Seperti waktu dia datang kepada Daud waktu menegur dia tidak langsung menegur, dia pakai suatu ilustrasi. Kita tidak tahu apakah ilustrasi ini diajarkan juga oleh Tuhan kepada Nathan, yang bisa jadi juga ya. Atau memang Tuhan kasih dia hikmat dan dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan suatu cerita tentang seorang kaya yang punya banyak domba, lalu tetangganya yang miskin yang hanya punya satu anak domba. Dan rupanya dari ilustrasi tersebut menjadi suatu teguran yang sangat efektif kepada Daud di sini ya. Dan kita melihat ketika Nathan masuk di sini, dia juga tidak langsung berkata, Adonia itu harus dihukum dan sebagainya. Dia tidak berkata demikian. Ya, karena dia tahu posisi dia. Dia tahu bahwa siapa yang menjadi raja itu sebenarnya keputusan Daud dan keputusan Tuhan. Gitu kan? Sehingga dia dengan tembak samping lah istilahnya. Sama seperti waktu dia pertama masuk itu dia pakai ilustrasi. Di sini dia pakai bentuk pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan ya. Intinya dia ingin bertanya apakah benar ya. Dan dia pakai semacam cara berkata, sepertinya Daud, tuanku Daud ini mengangkat Adonia ya menjadi raja ya gitu. Karena dia sudah melakukan ini loh. Dia sudah menyembelih lembu, dia sudah mengundang orang-orang, panglima, imam Abiatar. Dan kita sudah pernah singgung bahwa tujuan Adonia melakukan ini adalah selain memberikan jamuan yang besar kepada pendukung-pendukungnya, juga ingin memberikan semacam seperti legitimasi ya, kepada tindakannya dengan adanya korban-korban, dengan adanya imam Abiatar, seolah-olah apa yang dia lakukan itu disetujui oleh Tuhan gitu. Dan begitu banyak orang memakai taktik yang sama hari ini. Kadang-kadang ada orang yang memakai gereja, memakai pendeta dalam tanda kutip gitu kan, untuk seolah-olah membenarkan apa yang dia lakukan gitu. Dia mengundang pendeta untuk doain dia ya, untuk padahal dia mau melanggar firman Tuhan sebenarnya gitu. Jadi sepertinya mau memakai Tuhan untuk membenarkan apa yang dia lakukan di sini. Ya, dan Nathan menyingkapkan ini, dia bilang ya, dan ujungnya dia berkata bahwa kalau memang Adonia yang tuanku raja angkat menjadi raja, kenapa tidak kasih tahu hamba-hambamu ini gitu. Jadi ini semacam suatu pertanyaan tapi sekaligus suatu dorongan bagi Daud harus bertindak gitu. Dengan intinya Nathan ingin memperhadapkan kepada Daud yang memang sudah tua waktu itu bahwa kalau kamu tidak bertindak itu sama saja mengiyakan Adonia gitu. Kadang-kadang kita harus paham bahwa ketika kita tidak memilih, ketika kita tidak bertindak, itu adalah semacam suatu pilihan juga gitu. Banyak orang berpikir, saya tidak mau memilih. Ya, saya tidak mau memilih percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Itu adalah hal yang sangat bodoh. Ya. Kalau Anda tidak mau memilih percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, itu sama dengan Anda tidak percaya Yesus. Gitu. Karena ketika Anda tidak memilih, tidak membuat keputusan, itu sama dengan Anda membuat keputusan juga. Ada suatu keputusan yang Anda buat dengan tidak membuat keputusan. Gitu. Oleh karena itu kita harus melakukan yang benar. Kita tidak bisa menunda-nunda tanpa ada batas waktu. Ya. Anda yang telah mendengar kebenaran, Anda yang telah tahu tentang gereja yang alkitabiah, gereja yang benar di sekitar Anda misalnya. Lalu Anda terus berkata, saya tidak mau membuat keputusan dulu, saya tidak mau membuat keputusan dulu. Itu sama juga dengan membuat keputusan, yaitu membuat keputusan untuk tidak menerima kebenaran, tidak bergabung dengan gereja yang benar, tidak memberi diri dibaptis, dan sebagainya.
Itu adalah suatu keputusan. Jadi sekali lagi ingat bahwa kalau Anda tidak membuat keputusan, itu adalah semacam keputusan juga. Dan Daud tidak bisa berpangku tangan. Ini yang ingin ditekankan oleh Nathan di sini. Kalau kamu diam saja, ya berarti kamu setuju Adonia menjadi raja. Dan Daud didorong untuk membuat pasti di sini. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-28. Nah, di sini ya. Kita baca dulu. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, panggillah Batsheba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Jadi kita bisa, walaupun teks ini kan sangat dipersingkat ya, dia merangkum apa yang terjadi. Jadi ketika Nathan datang, rupanya Batsheba sudah pergi ke tempat lain. Dan akhirnya Daud panggil lagi Batsheba di sini. Ayat 29. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Lalu kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu, kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo, sehingga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku raja. Baik, jadi apa yang diinginkan oleh Nathan di sini terlaksana, dan Daud juga menyadari, walaupun dia sudah tua, namun dia masih paham bahwa diperlukan suatu tindakan yang decisive, suatu tindakan yang tepat dan pasti di sini untuk memastikan kerajaan ini tidak kacau balau, ya, tidak kacau balau, tidak menjadi seperti bangsa-bangsa lain di mana ada perebutan kekuasaan, melainkan kehendak Tuhan yang jadi, gitu. Dan Daud berkata, aku akan menepati sumpahku kepada Batsheba, dan ini juga salah satu faktor, bukan saja kehendak Tuhan, tapi sumpah Daud juga. Dan Daud adalah orang yang berpegang pada sumpahnya. Kita sudah lihat itu berkali-kali. Salah satu yang sangat bagus contohnya adalah bagaimana dia bersumpah untuk kepada Yonatan dulu ya, sahabatnya, untuk istilahnya menjaga keturunan Yonatan, dan itu dia lakukan dalam kasus Mephiboset. Ya, jadi Daud adalah orang yang tepat janji di sini. Dan mendengar itu, ayat yang ke-31, Batsheba berlutut ya dan menyembah pada raja, berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Nah, kata-kata ini sering kita dengar ya di berbagai kerajaan atau kekaisaran dunia ini, ya, raja hidup selama-lamanya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita harus memahami Batsheba mengatakan ini? Padahal kita tahu bahwa Daud memang sudah sangat tua dan sebentar lagi dia akan mati. Apakah Batsheba di sini hanya lip service saja, raja hiduplah raja untuk selama-lamanya? Apakah Daud suka dijilat dengan kata-kata seperti ini? Saya rasa bukan, ya, melainkan berbeda dengan di bangsa-bangsa lain di mana raja selalu dikatakan hiduplah selama-lamanya dan lain sebagainya. Tetapi di sini dalam konteks orang percaya, ya, ketika Batsheba berkata seperti ini, ada beberapa hal. Satu, orang Israel tahu bahwa setelah kematian manusia tidak hilang begitu saja, melainkan dia akan hidup di suatu tempat yang lain bersama dengan nenek moyang, bersama dengan Tuhan. Begitu, itu adalah pengharapan mereka. Jadi hiduplah raja untuk selama-lamanya, melihat jauh ke depan, bahkan setelah Daud nanti meninggal pun, sering Alkitab berkata misalnya ketika Abraham meninggal, ya dikumpulkan kepada nenek moyangnya, ketika Ishak meninggal dia dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Jadi mereka paham bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan bagi orang yang beriman, terutama di perjanjian baru semakin jelas lagi, ya, firman Tuhan sudah semakin terang bahwa ya kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di situ.
Nah, selain itu, terutama bagi seorang raja, ada suatu pemahaman juga bahwa raja itu hidup, ya, kerajaannya hidup, ya, melalui anak-anaknya. Jadi bahwa suatu kerajaan, suatu dinasti hidup terus, berjalan terus melalui anak-anaknya. Jadi ketika Daud menunjuk Salomo dan mengokohkan Salomo, bahkan nanti ketika Daud mati pun dinasti dia tidak berakhir, jalurnya Daud tidak berakhir, ya, sehingga ada banyak orang yang berkata bahwa walaupun kita mati, kita hidup melalui keturunan kita sebenarnya. Dalam pemahaman seperti itu juga bisa dikatakan di sini bahwa kerajaan Daud akan terus berlanjut di sini. Dan Daud memanggil semua yang lain, 3 orang penting yang yang diabaikan oleh Adonia di sini. Imam Zadok, Nabi Nathan, kemudian Benaya bin Yoyada adalah kepala pengawal pribadi dia. Dan di sini kita melihat 3 jabatan yang diurapi sekaligus. Ada Raja Daud diurapi, Imam Zadok, dia adalah imam adalah orang yang diurapi, Nabi Nathan. Ya, jadi 3 jabatan ini kita lihat bersama-sama di sini, ya, raja, imam, dan nabi. Dan nanti Yesus Kristus akan disebut Mesias, sang yang diurapi, karena dia menjabat 3 jabatan ini sekaligus. Jadi dia adalah rajanya, dia adalah imamnya, dan dia adalah nabi atau pembawa firman dari Allah di sini. Lalu Daud memberi mereka instruksi, mereka harus menaikkan Salomo ke atas bagal betina kendaraaanku sendiri. Jadi pada waktu itu ada binatang tunggangan raja yang hanya boleh raja yang naiki begitu. Dan ketika Salomo naik ke atas bagal itu sangat signifikan, itu suatu kehormatan, bahkan itu suatu petunjuk bahwa dia diangkat menjadi raja. Ya. Dan menarik sekali bahwa dia naik bagal. Ini kontras dengan Adonia yang katanya tadi kita baca di ayatnya yang kelima, ya kan, bahwa Adonia melengkapi diri dengan kereta, ya, orang-orang yang berkuda, 50 orang yang berlari di depannya. Demikian juga kebanyakan raja memilih naik kuda. Kuda adalah kendaraan perang pada waktu itu, ya, kuda adalah kendaraan perang. Tapi rupanya di Israel justru mereka lebih raja-raja itu lebih condong naik ke binatang yang lemah lembut, ya, seperti bagal. Dan Tuhan Yesus sendiri akan naik keledai, saudara kasih Tuhan. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa, ya, ada kelemah lembutan pada raja-raja Israel di sini. Dan dia disuruh naik ke bagalnya Raja Daud sendiri, lalu dibawa ke Gihon. Nah, berbeda dengan En-Rogel yang agak sedikit jauh, ya, di luar dari Yerusalem. Gihon ini jauh lebih dekat ke pusat kota di sini, ya. Jauh lebih dekat ke pusat kota, dan berbeda dengan persepakatan gelap di En-Rogel yang adalah suatu pertemuan semi rahasia, ya, walaupun rupanya cukup banyak orang tahu, tapi semi rahasia, ya. Tapi kalau di sini untuk Salomo, Daud ingin suatu proklamasi yang terbuka, gitu. Dan ini bedanya antara sesuatu yang legitimate dengan yang illegitimate, yang sah dengan yang tidak sah, gitu. Ketika sesuatu harus dilakukan dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, kadang-kadang kita harus banyak berpikir ini benar atau tidak, begitu. Nah, saya tidak berkata bahwa semua yang sembunyi-sembunyi itu pasti salah, gitu, ya. Ada momennya, ada kondisi-kondisinya di mana sesuatu harus dilakukan dengan rahasia, ya. Tetapi sekali lagi kita harus benar-benar memastikan kalau sesuatu itu yang kita lakukan itu tidak boleh diketahui oleh orang. Kita kadang-kadang harus berpikir 2 kali dan 3 kali mengecek bahwa ini pasti sesuatu yang benar, begitu. Karena biasanya hal-hal yang benar itu bisa dinyatakan secara umum. Dan Daud di sini menyuruh, ya, Salomo untuk dinobatkan di sini. Mereka harus pergi ke Gihon, lalu harus diurapi di sana. Dan Daud tentu mengingat pertama kali dia diurapi oleh Nabi Samuel. Dan di sini dia menyuruh Nabi Nathan. Dan sekali lagi hubungan Nathan dengan Daud yang kembali pulih, ya, walaupun Nathan menghardik dia, namun Daud memahami pertobatan yang sejati dari Daud membuat dia menghargai Nathan justru, ya, sebagai nabi yang baik yang dipakai oleh Tuhan, ya. Dan mereka harus berteriak hidup Raja Salomo dan lain sebagainya. Lalu mereka harus pulang mendudukkan Salomo di atas tahtanya, katanya sini, ya. Nah, mendengar itu Benaya menjawab raja amin, katanya, ya. Dan dia memiliki doa, katanya, seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo sehingga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku raja Daud. Dan secara manusiawi kita bisa bilang bahwa permintaan atau harapannya Benaya di sini dipenuhi. Secara manusiawi, kerajaan Salomo lebih hebat dari kerajaan Daud, wilayahnya lebih luas, dia lebih kaya.
dia lebih terhormat di kerajaan-kerajaan sekeliling. Namun kita bisa bilang bahwa secara rohani Daud masih lebih hebat, ya, karena kesalahan Salomo di akhir hidupnya yang belakangan akan kita lihat di pasal-pasal selanjutnya. Tetapi ya, dua-duanya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memerintah umatnya di sini. Oke, kita baca ayat 38. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Oke, jadi apa yang diinstruksikan oleh Daud dilaksanakan. Minyak dibawa oleh Imam Zadok, dan kalau kita masih ingat di dalam hukum Taurat, ya, ada resep untuk membuat minyak urapan yang Tuhan berikan kepada imam-imam. Jadi mereka menyediakan itu, dan disertai juga Benaya bin Yoyada. Kemudian kembali disebut orang Kreti dan orang Pleti yang adalah sepertinya pasukan pengawal Daud, ya. Jadi kayak apa dibilang, pas pampres begitu. Dan rupanya pas pampres sudah diserahkan kepada Salomo, ya berarti dialah raja selanjutnya. Dan mereka ke Gihon, sekali lagi suatu proklamasi terbuka dan seluruh Yerusalem tahu. Jadi ini bukan sesuatu yang dirahasiakan, ini adalah sesuatu yang resmi, ini adalah kehendak dari Raja Daud sendiri, ya. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-41. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka baru habis makan, ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang ksatria dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kleti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan beginilah katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan." Oke, baik saudara kasih Tuhan. Dan semua ribut-ribut ini, ditiupnya sangkakala di Gihon dan sebagainya, akhirnya terdengar juga oleh si Adonia ini, dan mereka bingung, ya. Mereka bingung. Yoab yang pertama bertanya, "Apa itu bunyi sangkakala itu?" Dan tentunya Yoab adalah seorang yang sudah sering meniup sangkakala, ya, sebagai panglima Israel. Dia sering meniup sangkakala dengan berbagai maksud, dan dia yang kali ini bingung, apa maksudnya bunyi sangkakala itu. Lalu datanglah katanya Yonatan, anak Imam Abiatar. Nah, Yonatan pernah menjadi seorang yang berperan sangat penting di dalam kerajaan Daud. Kita masih ingat kepahlawanan dia, ya, bersama dengan anak Imam Zadok yang membawa berita kepada Daud, ya, ketika pemberontakan Absalom di situ, ya, mereka hampir tertangkap, mereka mempertaruhkan nyawa. Jadi ini adalah orang-orang yang setia kepada Daud, dan Yonatan adalah seorang yang setia kepada Daud. Dan sebenarnya kita bertanya, apakah Yonatan di sini memberontak terhadap Daud, ya, atau dia tidak? Nah, ini sedikit indikasinya adalah bahwa Yonatan tidak memberontak kepada Daud. Nomor satu, sepertinya dia tidak ikut di dalam acara makan-makan ini, walaupun dia tahu tentang acara ini, ya. Jadi jelas dia tahu tentang acara ini karena bapaknya ikut dan dia bisa pergi ke situ. Namun sepertinya dia tidak ikut acara makan-makannya sendiri. Kenapa? Karena dia bisa tahu semua yang terjadi di luar. Jadi itu mengindikasikan Yonatan ada di luar. Dia ikut menyaksikan yang terjadi di Gihon, dia ikut ada di istana Daud. Jadi walaupun Yonatan tahu tentang apa yang terjadi di En-Rogel dengan usaha Adonia untuk memberontak di sini, ya, atau mengangkat diri menjadi raja,
Walaupun dia tahu, tapi dia tidak ikut. Minimal tidak ikut sepenuhnya. Ya. Dan ketika dia datang, Adonia berkata, masuklah engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Jadi, ya, ini adalah asumsinya asumsinya Adonia. Tapi lihat bagaimana Yonatan menjawab Adonia di ayat 43. Tidak, katanya. Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Sebenarnya kata tidak di sini terlalu kuat di sini. Dalam bahasa aslinya bukan kata tidak sebenarnya. Kalau kata tidak dalam bahasa Ibrani itu adalah lo misalnya ya. Tapi di dalam bahasa aslinya dia pakai aval di sini. Kalau di dalam KJV diterjemahkan verily our Lord King David had made Solomon king. Jadi lebih tepatnya adalah Yonatan menjawab Adonia, sesungguhnya Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Dan ini menarik sekali. Saya mendapatkan hal yang sangat menarik karena Adonia berkata, pasti kamu bawa kabar baik. Ya. Pasti kamu bawa kabar baik. Nah, Anda tahu kabar baik kalau dalam bahasa Yunani apa? Kabar baik dalam bahasa Yunani adalah euangelion. Euangelion yang sering diterjemahkan Injil, Injil. Tetapi apakah Yonatan membawa kabar baik? Nah, ini tergantung Anda bertanya kepada siapa, gitu. Kabar yang dibawa oleh Yonatan adalah sesungguhnya Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Dan apakah ini kabar baik atau tidak tergantung Anda menerima Salomo sebagai raja atau tidak. Kalau Anda adalah seorang yang setia kepada Daud dan setia kepada Salomo, maka ketika dikatakan bahwa Salomo sudah menjadi raja, itu memang adalah kabar yang baik. Itu kabar yang sangat baik sekali. Ya, karena orang yang tepat naik ke atas tahta. Tetapi kalau Anda adalah Adonia yang mau memberontak, atau Anda adalah seorang yang mendukung Adonia, maka ini bukan kabar yang baik. Nah, demikian juga dengan Injil, saudara kasih Tuhan. Apakah Injil dikatakan kabar baik? Tetapi apakah memang Injil itu kabar baik? Sebenarnya kabar baik bagi setiap orang yang mau menerimanya. Oleh karena itulah di dalam surat Korintus, Paulus berkata, Injil adalah suatu bau yang harum menyenangkan bagi kita yang diselamatkan. Itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali, bahwa Tuhan sudah mati menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Kabar yang sangat baik. Tetapi apakah Injil kabar baik bagi orang yang menolaknya? Tentu tidak. Karena itu adalah bau kematian, kata Paulus di situ. Karena dengan adanya Injil ini, manusia tidak punya alasan lagi. Dia tidak bisa berkata, saya tidak bisa diselamatkan. Tidak. Tuhan sudah sediakan jalan keselamatan. Tuhan sudah mati bagi semua orang di dunia ini. Ya, kita kontra dengan Calvinisme yang berkata bahwa Tuhan hanya mati bagi sebagian orang. Alkitab sangat jelas sekali bahwa Tuhan sudah mati bagi semua orang. Dan keselamatan tersedia bagi barang siapa yang mau. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau atau tidak. Kalau kamu mau menerimanya, Injil itu menjadi kabar baik. Dan Injil itu berkata Yesus Kristus sudah menjadi raja. Yesus Kristus akan datang memerintah. Jadi saya bisa berkata, Injil berkata bahwa suatu hari nanti Yesus Kristus akan turun dari sorga, dia akan mengalahkan musuh-musuhnya, dia akan mendirikan kerajaannya. Apakah itu kabar baik? Bagi saya itu kabar yang super baik. Apalagi di tengah politik dunia yang begitu luar biasa kacau hari ini. Sekali lagi, tadi di awal saya menyinggung bahwa saya merekam ini tahun 2023 November. Sedang ada banyak konflik di dunia. Rusia dengan Ukraine masih berlanjut, dan yang paling baru lagi, yaitu Israel dengan Hamas. Tapi di tahun berapapun nanti Anda mendengarkan rekaman ini, ya, entahkah 2024, entahkah 2025, atau entah 2000 berapa lagi, saya yakin dan percaya, ya, selama Tuhan Yesus belum datang, konflik di dunia masih akan ada terus. Ya, dan peperangan akan ada di mana-mana. Itu semua sudah dinubuatkan, saudara. Tetapi ketika kita mendengar kabar, suatu hari Yesus Kristus akan datang kembali. Dan dia akan menghancurkan musuh-musuhnya. Dan dia akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Dia akan mendirikan kerajaannya. Bagi saya itu kabar yang begitu baik. Karena dia raja saya. Karena saya setia kepada dia. Ya. Apakah itu kabar baik bagi Anda atau tidak? Nah, ini tergantung. Kalau Anda musuh dia, Anda sudah menolak dia. Anda sudah dengar kebenaran begitu lama, tapi Anda tidak berani berdiri bagi dia, Anda takut, dan Anda menjadikan dia musuhmu sebenarnya. Itu bukan kabar baik. Ya. Nanti kita akan lihat Adonia akan begitu ketakutan. Dan memang Anda perlu takut kalau begitu. Ya, tapi ini adalah kabar baik. Dan menarik sekali, Yonatan di sini berkata, ya tadi kita balik ke ayat 43, tidak, Tuhan kita Raja Daud. Dan ini menunjukkan memang ada sedikit perbedaan antara pemberontakan Absalom dengan apa yang dilakukan oleh Adonia di sini. Oleh karena itu, para pendukung Adonia tidak dihukum mati semuanya oleh Salomo belakangan, nanti kita akan lihat. Karena apa? Karena mereka sebenarnya
merasa bahwa mereka tidak memberontak melawan Daud. Ya, makanya Yonatan masih berkata, Tuhan kita Raja Daud. Jadi, dan banyak undangan yang diundang di sini pastinya berpikir bahwa dengan mendukung Adonia, sebenarnya mereka masih setia kepada Daud. Itu pemikiran mereka, gitu. Bahwa, Adonia toh adalah putra sulung, dialah yang berhak. Jadi dengan mendukung Adonia, mereka tetap setia kepada Daud. Itu pikiran kebanyakan orang. Tapi pikiran itu salah, saudara kasih Tuhan. Karena mereka tidak memperhatikan apa yang Daud katakan, apa yang Daud inginkan gitu. Demikian juga hari ini begitu banyak orang pikir dia setia kepada Tuhan, pikir bahwa dia melayani Tuhan sambil melanggar firman Tuhan gitu. Yang adalah suatu kesalahan besar gitu. Ada orang-orang yang pikir dia melayani Tuhan, tetapi dia melanggar doktrin. Ya, melanggar doktrin. Banyak sekali doktrin yang dia langgar, begitu kan? Oleh karena itu ada begitu banyak kesalahan di berbagai gereja dalam tanda kutip, pendeta-pendeta dalam tanda kutipnya. Ada perempuan-perempuan yang menjadi gembala sidang, dia pikir dia melayani Tuhan, padahal jelas dalam Alkitab bukan itu. Ya, seorang penilik syaratnya adalah suami dari satu istri misalnya. Ada orang-orang yang dia pikir dia melayani Tuhan, tapi dia misalnya berkompromi dengan kesalahan. Ya, dia kerjasama dengan orang-orang liberal yang tidak percaya keilahian Yesus, tidak percaya Tritunggal, tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Lalu, demi melayani Tuhan saya akan kerjasama dengan mereka, padahal Tuhan bilang tidak boleh. Gitu. Jadi begitu banyak orang pikir dia melayani Tuhan, tapi sebenarnya tidak berhati-hati memperhatikan apa sebenarnya Tuhan inginkan. Dan demikian juga ya dengan banyak orang yang di kumpulan Adonia di sini, mereka masih menganggap Daud raja memang. Ya, Tuhan kita Raja Daud. Tetapi kesalahan mereka adalah mereka tidak dengan hati-hati memperhatikan siapa yang sebenarnya Daud ingin jadi raja selanjutnya. Dan Yonatan menceritakan semua yang terjadi di sini. Kembali menegaskan bahwa Yonatan tidak ada di makan-makan itu. Dia cerita bagaimana Salomo didukung oleh Nabi Nathan, Benaya, orang Pleti sudah dinaikkan ke Bagal, diurapi oleh Zadok dan Nathan di situ. Semua orang sudah kasih selamat dan Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan dan lain sebagainya. Bahkan Daud pun katanya sudah menyembah Tuhan dan mengucap syukur bahwa Salomo dijadikan raja. Dan satu poin di sini, terutama ayat yang ke-47, 48, bahwa akhirnya Salomo menjadi raja di sini ya. Akhirnya Salomo menjadi raja, ini sangat signifikan, terutama karena Salomo adalah anak yang lahir dari Batsheba. Dan ini adalah kisah yang luar biasa. Pertama, bahwa Daud berselingkuh dengan Batsheba, membunuh Uria, jelas adalah kesalahan yang luar biasa besar. Namun kembali, ya Tuhan bisa bekerja. Ketika ada pertobatan, Tuhan masih bisa mendatangkan kebaikan dari kesalahan. Ini yang menjadi pegangan kita. Belum terlambat bagi Anda untuk bertobat kalau Anda melakukan kesalahan. Belum terlambat untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Anda bisa jadi sudah melakukan kesalahan besar dan iblis akan membuat Anda berpikir, sudah terlanjur basah. Saya sudah menghancurkan hidup saya sudah membuat kesalahan fatal. Dan mungkin memang kesalahan yang Anda buat besar. Tapi Daud juga melakukan kesalahan besar, saudara. Dia membunuh orang, dia selingkuh, dia berzina. Tapi ketika ada pertobatan, ketika Daud merendahkan dirinya, lihat, Tuhan mendatangkan kebaikan dari itu. Tuhan mendatangkan kebaikan, akhirnya dari Batsheba lahir Salomo yang akhirnya menjadi raja Israel selanjutnya. Saudara yang kasih Tuhan. Apakah artinya dosa Daud tidak ada efek? Bukan berarti demikian. Dosa Daud ada efeknya. Kita sudah lihat ya. Efeknya sangat buruk sekali. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari kesalahan. Seperti Tuhan datangkan kebaikan dari kesalahan saudara-saudara Yusuf menjual dia ke Mesir. Dan apapun yang kita lalui hari ini, kalau kita berbuat kesalahan, akui kepada Tuhan. Berlutut di hadapan dia. Menangislah. Curahkanlah hati kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, belum terlambat ya. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan dari kondisi yang sangat kacau sekalipun. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di situ. Oke, ayat yang ke-49. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi.
Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Secara natural, semua yang ada di situ jadi takut karena raja yang baru sudah diangkat, Salomo, dan hadirnya mereka di sana bisa dianggap sebagai suatu pemberontakan. Jadi semua lari katanya masing-masing ke rumahnya. Adonia tentunya sebagai tokoh utama, dia yang paling takut di sini. Dan kita baca dia pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Nah, tanduk-tanduk mezbah di berbagai agama dan lain sebagainya, dan konsep orang ya memegang tanduk-tanduk mezbah tentu adalah suatu boleh dibilang suatu seruan minta suaka kepada Allah begitu ya. Jadi ketika seseorang memegang tanduk-tanduk mezbah ya, kalau di agama-agama kafir pastinya mereka intinya ingin meminta perlindungan dari dewa-dewi dari mezbah tersebut ya. Tetapi tanduk-tanduk mezbah Tuhan ya, seolah-olah Adonia ingin berkata, aku ingin berlindung pada Tuhan gitu. Aku ingin memegang tanduk-tanduknya, berikanlah aku belas kasihan dan lain sebagainya. Dan ini memang adalah suatu hal yang wajar dilakukan. Tetapi perhatikan saudara Tuhan, ada satu ayat di dalam Keluaran, coba kita buka Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-14. Walaupun orang Israel juga mengakui ada prinsip seperti ini, bahwa orang yang memegang tanduk-tanduk mezbah itu berarti dia mencari suaka pada Tuhan, dia mencari perlindungan pada Tuhan. Namun Tuhan telah mewanti-wanti kalau ada orang yang benar-benar bersalah, sekalipun dia melakukan hal ini, dia tetap harus dihukum. Jadi perhatikan Keluaran 21 ayatnya yang ke-14. Oke, saya akan bacakan. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Jadi Tuhan sengaja tuliskan dengan jelas, tidak peduli seseorang itu sampai pegang mezbahku dan lain sebagainya, tapi kalau dia memang membuat kesalahan yang patut dihukum mati, dia tetap harus dihukum mati. Jadi itu sudah dicatatkan di dalam Keluaran pasal 21 di situ. Dan oleh karena itu kita melihat di sini ya, Adonia takut ya, dan mungkin Adonia bisa berdalih berkata, ya saya mencoba menjadi raja karena Salomo belum dijadikan raja ya. Ya walaupun itu sedikit lemah juga, karena sebenarnya dia sudah tahu bahwa Daud ingin ya Salomo menjadi raja, oleh karena itu dia tidak undang Salomo. Tapi dia masih bisa berlindung di balik itu, dan dia minta Salomo menjamin keselamatannya. Dan kita melihat kebesaran hati Salomo di sini. Sekali lagi berbeda ya. Kalau tadi menurut Nabi Nathan mungkin diwahyukan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan, kalau Adonia jadi raja, Salomo tidak akan dibelas kasihani ya. Tetapi ketika Salomo jadi raja, nah inilah dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Salomo menjadi raja, dia berbesar hati. Tapi Salomo tidak memberikan janji yang absolut ya. Salomo hanya berkata, dan ini sangat bijaksana, kalau ia berlaku kesatria, nanya di sini ya, kalau ia berlaku kesatria, artinya dia tidak bikin masalah, dia tidak mencoba untuk nanti menjadi raja lagi dan sebagainya, maka dia tidak akan dilukai sedikit pun, selai rambutnya pun tidak akan jatuh ke tanah. Tapi kalau dia mau memberontak, makanya dia harus dibunuh. Ini adalah terms dan condition yang fair sebenarnya di sini ya. Dan akhirnya orang menjemput dia sujud menyembah kepada Raja Salomo, menunjukkan kesetiaan dia, dan dia tunduk kepada Salomo, dan Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Ya, nanti kita akan lihat belum selesai sebenarnya kasus Adonia ini. Nanti kita akan temukan lagi di pasal-pasal selanjutnya. Tapi begitu banyak hal yang indah telah kita bahas di pasal 1 ini. Mari kita belajar darinya, mari kita melakukan apa yang benar, kita menerima kabar baik ya, tentang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, yang akan memerintah suatu hari. Seperti Salomo akhirnya memerintah, Yesus Kristus akan memerintah, anak Daud yang lebih besar daripada Daud. Oke, sampai di sini dulu. Saya Dr. Siman Sen Liao undur diri. Ikuti terus sesi-sesi Mutiara Kebenaran selanjutnya. Sampai berjumpa. Maranatha.